Nah, bicara tentang bunga, tentu ini adalah salah satu bagian yang merupakan bagian yang paling indah di antara organ yang lain pada tumbuhan. Nah, jadi untuk bunga, kalau kita definisikan, bunga itu adalah salah satu organ atau salah satu alat pada tumbuhan, di mana organ ini berfungsi untuk perkembangbiakan secara generatif, atau artinya ini adalah alat untuk kawin bagi tumbuhan, khususnya untuk tumbuhan antofita atau tumbuhan berbunga, atau yang juga termasuk ke dalam kelompok spermatofita atau tumbuhan berbiji. Jadi untuk tumbuhan berbiji, untuk bisa berkembang biak atau berkembang menjadi individu baru melalui cara generatif atau secara kawin, ini melalui organ bunga. Nah, kalau bunga itu sendiri ini merupakan perkembangan dari batang dan juga daun, sehingga dalam struktur dari bunga itu masih mewakili sifat-sifat dari batang dan juga daun. Dimana kita ketahui struktur dari bunga itu dimulai dari tangkai sampai ke dasar bunga itu memiliki sifat batang. Kemudian sisanya periantium, kemudian kelamin pada bunga itu mewakili atau memiliki sifat-sifat daun. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bunga ini merupakan penjelmaan daripada tunas. Pada pembahasan kuncup atau kuncup itu disebut juga sebagai calon tunas, itu akan berkembang menjadi tunas atau menjadi individu baru. Kemudian ada juga dari kuncup itu yang mendukung bunga, sehingga dia tidak langsung membentuk tunas, tapi dia membentuk bunga. Kemudian dari bunga itu dia berkembang biak secara generatif. Nah, dimana untuk bunga ini memiliki bentuk, kemudian susunan, warna, dan juga struktur yang dikatakan berbeda. Ini sesuai dengan kebutuhan daripada bunga itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa untuk bunga itu dalam proses penyerbukan itu memiliki atau membutuhkan peran dari perantara. Dimana untuk perantara penyerbukan kita ketahui ada serangga, angin, kemudian air, dan juga bisa manusia, bisa moluska, dan juga perantara-perantara yang lain. Nah, jadi dengan kebutuhan tersebut, bunga misalnya untuk bisa melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga itu biasanya memiliki warna yang menarik. Kemudian untuk serbuk sarinya biasanya agak menggumpal, agak kental, sehingga ketika serangga itu tertarik kemudian datang ke bagian serbuk sari ini bisa menempel, dan ketika serangga hinggap di kutik, maka serbuk sari itu berpindah dari benang sari ke kutik, sehingga sana terjadi proses penyerbukan. Nah, jadi dengan struktur yang berbeda itu membantu bagi bunga itu untuk melindungi tumbuhan tersebut dari gangguan mangsa. Mangsanya itu berarti herbivore. Kemudian juga tadi bisa berperan untuk membantu melancarkan proses penyerbukan. Nah, pada bunga ini selain penyerbukan itu ada yang namanya pembuahan. Lalu apa perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan? Nah, untuk penyerbukan sendiri adalah proses yang bisa kita amati secara makroskopis, di mana untuk definisinya sendiri, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau toposari atau polen itu di atas stigma atau kepala kutik. Nah, jadi penyerbukan itu proses jatuhnya atau dimana untuk serbuk sari itu berada tepat di atas kepala kutik. Kemudian kelanjutannya lalu terjadilah proses pembuahan, dimana proses pembuahan ini dikenal juga dengan istilah fertilisasi atau terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jumlah bunga dalam suatu tumbuhan ini dikenal juga dengan istilah tumbuhan berbunga tunggal atau uniflorae atau Phylanta uniflorae. Kemudian untuk tumbuhan berbunga banyak ini disebut juga sebagai Phylanta multiflorae. Jadi sekali lagi di sini ada Phylanta uniflorae dan juga ada Phylanta multiflorae. Cuma di sini yang entah saya yang keliru atau yang lain yang keliru,
bahwa ketika ada istilah planta multiflora itu dikaitkan langsung dengan bunga majemuk. Tapi sepemahaman saya, ini untuk planta multiflora itu berkaitan dengan banyaknya jumlah bunga pada suatu tumbuhan. Entah itu nanti bunganya bisa bunga majemuk ataupun juga bisa berupa bunga tunggal. Tapi yang jelas untuk planta multiflora itu adalah sebutan untuk tumbuhan yang memiliki bunga yang lebih daripada satu buah atau lebih dari satu bunga. Nah, untuk tumbuhan berbunga tunggal itu contohnya pada Zephyranthes rosea. Jadi dalam satu tumbuhan itu hanya terdapat satu bunga, dan biasanya bunganya itu tepat berada di bagian terminal atau berada di bagian ujung daripada batang. Nah, kalau untuk yang tumbuhan berbunga banyak, dalam satu tumbuhan terdapat lebih dari satu bunga, itu contohnya pada bunga mawar atau bisa pada Rosa hybridaya. Jadi pada bunga mawar itu terdapat banyak bunga dalam satu tumbuhan. Nah, kemudian kalau dilihat dari letaknya, bunga ini bisa kita jumpai berada di bagian ujung batang atau di bagian terminal. Maka ini disebut juga sebagai floss terminalis. Kemudian ada juga yang berada di bagian ketiak, ini disebut sebagai floss axillaris. Nah, jadi untuk letak bunga itu berada di ujung batang atau berada di ujung cabang. Ini salah satu contohnya adalah pada Caesalpinia pulcherrima atau pada bunga merak. Sedangkan untuk bunga yang berada di ketiak daun, salah satu contohnya itu adalah pada Hibiscus crassinensis atau bunga kembang sepatu. Nah, keberadaan bunga itu bisa terpencar atau terpisah. Jadi antara bunga satu dengan bunga lain itu tidak merangkai suatu susunan. Kemudian ada juga bunga yang memang terkumpul membentuk suatu susunan yang khas atau menjadi sebuah susunan yang beragam. Jadi susunannya itu berbeda-beda. Ini disebut juga sebagai inflorescentia atau juga disebut sebagai bunga majemuknya. Jadi baru di sini kita bicara tentang bunga majemuk.